Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Renala Tama Kismawiyati, SPD MPD. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview film I Am Sam, yaitu berkaitan tentang mata kuliah disabilitas intelektual. Sebelum saya lanjut, perkenalkan, nama saya Mukhlis Adiputra dengan NIM 211F 10374 kelas A2 Universitas PGRI Argopuro Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mereview ulang terkait film I Am Sam, yang mana film ini bergenre drama komedi yang dirilis pada tahun 2001. Jadi ini film sudah lama sekali, sudah 20-an tahun. Film yang ditulis dan disutradarai oleh Jesse Nelson. Nah, ini menjadi salah satu film inspiratif hingga saat ini. Bahkan di mata kuliah disabilitas intelektual itu juga mampu membuat inspiratif teman-teman mahasiswa. Di film ini diceritakan ada seorang single parent yang bernama Sam, nama aslinya Sean Penn. Sebelumnya Sean Penn ini mempunyai pasangan, yaitu dari seorang perempuan tunawisma yang di situ melarikan diri ketika sudah selesai melahirkan. Si perempuan ini meninggalkan Sam. Kemudian saya ulangi bahwa Sam ini adalah seseorang yang mempunyai IQ layaknya seorang anak berumur 7 tahun, atau kita istilahkan yaitu intellectual disability atau disabilitas intelektual. Saat itu Sam harus membesarkan bayi kecilnya yang cantik yang dia beri nama Lucy, yang diperankan oleh Dakota Fanning. Nah, Sam ini membesarkan bayi kecilnya seorang diri karena tadi sang ibunya atau perempuan tunawisma tadi melarikan diri karena menganggap bahwa meninggalkan bayi dan orang yang disabilitas intelektual itu sangat menyusahkan. Jadi mempunyai keputusan untuk melarikan diri. Mulanya Sam ini sangat kebingungan dan kewalahan saat mengurus putrinya. Ya, karena kita ketahui bahwa si Sam ini mempunyai disabilitas intelektual, dalam berpikir itu agak kurang. Dan bahkan sebelumnya sendiri Sam juga tidak mempunyai anak, dan baru kali ini mempunyai anak. Bahkan di hari pertama kepulangan dari rumah sakit, Lucy ini terus menangis hingga Sam sangat-sangat frustasi. Untungnya Sam mempunyai tetangga yang perhatian yang bernama Annie, yang diperankan oleh Diane Weiss. Jadi Annie ini sudah ibu-ibu, sudah tua juga. Nah, Annie ini juga selalu membantu mengurus Lucy. Diberitahukan kepada Sam bagaimana cara mengurus anak bayi ketika nangis, ketika untuk mengganti popoknya, ketika mengganti susunya, diberitahukan kepada Sam. Nah, untungnya si Annie ini sangat baik sekali. Diterangkan banyak hal kepada Sam dengan sabar, karena kita ketahui bahwa Sam ini keterbelakangan atau mempunyai hambatan, sehingga Annie juga menjelaskan dengan secara pelan-pelan, secara gamblang dan sabar. Sam juga memiliki beberapa teman yang di situ juga sama-sama memiliki disabilitas. Ada 4 atau 5 temannya. Namun teman-temannya sangat menyayangi Sam dan putrinya Lucy itu tadi. Ya, syukurnya teman-teman dari Sam ini juga sangat support terhadap Sam. Jadi ketika teman-temannya datang juga gantian gendong, gantian yang memberikan susu, memberikan kasih sayang terhadap Lucy ini. Jadi luar biasa, walaupun teman-teman dari Sam ini juga sama-sama disabilitas,
tapi rasa kasih sayang terhadap saling menyayangi ini sangat luar biasa terhadap teman-temannya. Ketika Sam juga hendak membelikan Lucy sepatu baru, dan uangnya itu tidak cukup. Di film itu diceritakan ketika Sam ingin membelikan Lucy sepatu baru, di situ uangnya nggak cukup. Sontak saja karena teman-temannya ini sayang juga terhadap Sam dan putrinya, teman-temannya langsung menyodorkan uangnya, langsung disodorkan ke Sam. Tujuannya untuk dikumpulkan dan bisa membelikan sepatu baru terhadap Lucy anaknya. Kehidupan anak dan ayah ini sangat-sangatlah damai. Nah, Sam mampu membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan Lucy tumbuh menjadi gadis cilik yang sangat cerdas. Bahkan ia mampu mengerti bagaimana cara menghadapi ayahnya dengan kondisi seperti itu. Jadi Lucy ini mempunyai kepintaran atau kecerdasan yang luar biasa. Di umur segitu masih belia, belum dewasa banget, masih belia, masih di bawah 7 tahun. Si Lucy ini mampu mengerti bahwa ayahnya itu memang keterbelakangan, mempunyai hambatan disabilitas intelektual. Dan si Lucy ini menyadari bahwa ayahnya memang mempunyai keterbelakangan seperti itu. Karena ya tidak semua anak itu menerima atau mengerti tentang keadaan orang tuanya. Nah, di film ini diceritakan bahwa Lucy ini anak yang cerdas, yang di situ bisa mengerti dan mengetahui bahwa kondisi dari ayahnya itu berbeda dengan ayah-ayah yang lain. Saat Lucy menginjak usia 7 tahun, nah pihak sekolah ini khawatir dengan kehidupan Lucy di masa mendatang. Karena apa? Karena dari orang tuanya Lucy ini, yaitu Sam atau bapaknya, itu mempunyai kecerdasan hanya stuck di umur 7 tahun. Jadi bisa mengajarkan Lucy itu setara dengan usia 7 tahun. Nah, yang dikhawatirkan dari pihak sekolah, dari guru-gurunya, gimana caranya nanti si Sam ini mengajarkan kehidupan yang mungkin di umur lebih dari 7 tahun. Karena si anak ini, si Lucy ini pastinya akan terus tumbuh dan umurnya terus bertumbuh seiring waktu berjalan. Dan kecerdasannya akan semakin bertambah. Berbeda lain hal dengan bapaknya yang stuck di usia 7 tahun untuk kecerdasannya. Nah, ini dikhawatirkan oleh pihak sekolah. Nah, mereka mempertanyakan bagaimana bisa seseorang dengan low IQ, dengan IQ yang rendah, membesarkan seorang anak. Nah, mereka khawatir kecerdasan Lucy tak bisa berkembang atau bahkan menurun. Karena apa? Dengan keadaan orang tuanya yang segitu kecerdasannya, takutnya itu mempengaruhi kecerdasan si anak. Jadi anaknya juga ikut stuck di situ, walaupun mempunyai kecerdasan yang luar biasa, karena mengikuti orang tuanya. Oleh karena itu, pihak sekolah membawa perkara ini ke ranah hukum. Nah, ini semakin besar permasalahannya. Jadi pihak sekolah ini karena saking khawatirnya sampai pihak sekolah ini melaporkan perkara bahwa seorang ayah yang mempunyai kecerdasan 7 tahun membesarkan anak. Nah, itu bagaimana ke depannya, itu yang dikhawatirkan, sehingga dibawa ke ranah hukum. Nah, mereka memanggil pihak Departemen Layanan Anak dan Keluarga untuk menangani masalah Lucy ini. Dan disinilah perjuangan Sam bermula. Nah, Sam menemui Rita Harrison, yaitu yang diperankan oleh Michelle Pfeiffer, seorang pengacara yang andal namun terkenal dingin untuk membantu perjuangannya. Nah, singkat cerita itu, sebelumnya Sam menemukan nama Rita itu oleh teman-temannya, disarankan oleh teman-temannya ketika Sam ini udah kebingungan bahwa perkara ini udah semakin besar, yaitu tentang perjuangan ayah untuk merawat anaknya Lucy, dan ini dimasukkan ke ranah hukum. Ya, takutnya itu pasti akan dipisah dengan ayah dan dengan anak. Makanya Sam ini diberitahu oleh pihak layanan departemen bahwa ketika ingin maju ke ranah hukum ini, kamu harus mempunyai pengacara. Kalau tidak punya, negara akan memberikan kamu pengacara. Kemudian ketika sudah pulang dari pertemuan itu dengan departemen, nah Sam ini bertemu dengan teman-temannya yang di situ sama-sama disabilitas. Nah, teman-temannya ini menyarankan bahwa si Sam ini harus mencari pengacara. Karena apa? Kalau di
diberikan pengacara oleh negara, pastinya Sam ini akan dikalahkan ketika di pengadilan. Langsung saja teman-temannya ini memberikan nama-nama pengacara yang handal. Di buku itu ada buku iklan diberikan kepada Sam. Di situ muncullah nama Rita sebagai pengacara yang handal di kota itu. Kemudian singkat cerita, si Sam ini menemui Rita. Yang di situ Rita itu terlihat dingin, terkenal dingin, sehingga membuat perjuangan dari Sam ini semakin bertambah karena sikap dingin dari Rita Harrison ini. Nah, awalnya Rita tak mau membantu, pengacara Rita ini nggak mau membantu. Namun karena kegigihan Sam menemuinya setiap hari ketika awal pertemuan, nanti katanya si Rita, nanti saya berikan nomor telepon teman saya yang akan membantu. Ditunggu lama, kemudian Sam datang lagi ke tempat pengacara itu. Mana, katanya ditagih waktu itu, dibilang seperti ini, mana pengacaranya, kok nggak datang yang mau membantu saya? Iya nanti, maaf, katanya si Rita, maaf nomornya lupa, hilang seperti itu. Nanti saya akan carikan lagi. Kemudian datang lagi, kemudian karena malu dengan teman-temannya, Rita ini sampai bilang, saya akan membantu secara gratis ya, karena gengsinya tinggi. Jadi Rita langsung nyeplos bahwa bilang untuk kliennya ini diberikan secara gratis atau cuma-cuma, atau di situ dia bahasanya program pro bono gitu istilahnya. Dia memberikan pelayanan secara gratis. Sontak terdengar seperti itu, si Sam terlihat bahagia sekali karena mendapatkan pengacara secara gratis. Karena apa? Sebelumnya ya kita ketahui, kita flashback sedikit, si Sam ini bekerja sebagai pelayan kafe, yang di situ ya kita tahu sendiri bahwa gajinya juga kurang. Sehingga ketika ada masalah ini, Sam itu sangat kesusahan untuk mencari uang, maksudnya itu mencari tambahan untuk membayar pengacara. Karena dibilang gratis oleh Rita pengacara ini, sangat senang sekali, sangat bersemangat ya, karena diberikan pelayanan secara gratis. Dan itu sangat membantu terhadap permasalahan Sam yang nantinya akan dipertaruhkan di persidangan. Nah, film ini ya sangat relate atau sangat seperti sangat nyata sekali dengan kehidupan kita. Nah, Jesse Nelson ini sebagai sutradara yang sangat cerdas dalam menggiring opini penonton lewat karyanya. Nah, penonton atau teman-teman yang melihat film ini, I Am Sam ini, itu bisa tergiring kedua sisi. Yang pertama, mereka yang pro. Jadi mereka beranggapan bahwa orang-orang yang penyandang disabilitas intelektual ataupun penyandang apapun, mereka itu mampu membina rumah tangganya dengan baik. Nah, di sini mengacu dengan Sam mampu membesarkan anaknya dengan baik. Nah, ini versi orang-orang yang pro terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Kedua, mereka yang kontra, orang-orang yang kontra, yang tidak setuju. Nah, mereka berpikiran bahwa bagaimana bisa seseorang yang mempunyai hambatan atau menyandang disabilitas bisa mendidik anaknya dengan baik. Bahkan mereka tak mampu mengurus diri mereka sendiri. Ini ada dua opini penonton yang lewat karyanya Jesse Nelson ini. Ya, di akhir film ini Jesse Nelson bisa membuktikan bahwa orang yang memiliki kekurangan juga mampu membesarkan anak mereka. Saya mengatakan bahwa ia tak mampu menghitung, tak mengerti pelajaran, juga tak mengerti pubertas. Namun ia mampu mengajarkan kasih sayang, cinta, kesabaran, pengertian dan arti kehidupan kepada anaknya. Sam juga mengajarkan arti kebersamaan. Bahkan pengacaranya Rita sadar akan pentingnya kebersamaan melalui Sam. Karena ya Sam mengatakan bahwa ia sangat iri padanya. Sebelumnya ketika Sam ini, kita flashback sedikit, ketika Sam diajak ke rumahnya Rita yang sangat mewah sekali, suami yang mencintainya, dia di situ lihat suami yang mencintainya dan anak yang selalu di sisinya. Padahal di sisi lain Rita sebagai pengacara ini tak pernah bersyukur atas apa yang ia dapat. Ia tak pernah mau mengerti perasaan anaknya atau dekat dengan anaknya. Hal ini menjadikan cambuk untuk Rita dan juga penontonnya. Jadi Sam mengira ini Rita
dengan mempunyai kehidupan yang mewah, suami yang mencintainya dan anak yang selalu di sisinya, itu hanya sekilas saja. Padahal aslinya anaknya sendiri, anaknya Rita ini juga membenci terhadap Rita, dan suaminya ini juga mencintai orang lain. Nah itu kejelekan atau satu hal yang di situ membuat Rita tidak pernah bersyukur atas apa yang telah ia dapat, dan dia sadar akan pentingnya kebersamaan keluarga. Itu ya melalui Sam itu tadi, sangat dekat sekali dengan anaknya, sangat cinta, sangat sayang sekali dengan anaknya, yaitu Lucy. Ia tak pernah mampu mengerti perasaan anaknya atau dekat dengan anaknya. Hal ini menjadikan cambuk untuk Rita. Lewat film ini, penonton akan diajarkan mengenai konsep intellectual disability. Dilansir dari Rooted in Rights, orang yang memiliki disabilitas bisa membesarkan dan mendidik anak mereka dengan baik, bahkan lebih baik daripada orang yang normal. Nah, anak mereka akan melakukan lebih banyak pekerjaan daripada anak-anak pada umumnya. Mereka akan lebih mandiri, mereka memiliki banyak skill, dan tentunya mereka akan lebih siap menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Hal ini sejalan dengan opini Jesse Nelson dari karakter Sam, atau orang tua yang memiliki disabilitas mampu mendapatkan perlakuan dan hak yang sama untuk dapat membesarkan anak mereka. Dari karakter Lucy, anak dari disabled people, mampu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mandiri. Jadi kesimpulannya ya, anak yang kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa seseorang yang mempunyai disabilitas intelektual itu ya tidak mempengaruhi dalam proses memberikan kasih sayang terhadap anak. Tidak ada kaitannya kita hitung-hitungan dalam proses memberikan kasih sayang terhadap anak, yang seperti dijelaskan oleh Annie ketika penjelasan di sidang waktu itu, bahwa kasih sayang orang tua itu sangat luar biasa, tiada tara. Jadi tidak ada hubungannya dengan kemampuan kecerdasan dari seorang orang tua itu sendiri. Bahkan kemampuan kasih sayang yang diberikan oleh Sam kepada Lucy ini juga membuat inspiratif dari Rita, yang di situ berbanding terbalik dengan kehidupannya dari Sam. Dari anaknya Rita yang di situ nggak suka dengan ibunya, dari suaminya juga nggak akur. Itu membuat hati dari Rita itu kurang bersyukur terhadap apa yang ia dapat. Dengan adanya Sam ini, Rita juga mengerti arti tentang kebersamaan, itu sangatlah penting, yaitu yang diberikan oleh Sam terhadap Lucy. Sangat luar biasa kasih sayang terhadap Lucy. Jadi tidak ada hubungannya kasih sayang terhadap anak dengan kemampuan intelektual orang tua. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait film I Am Sam. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga yang saya berikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.